Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Riri Channel, teman-teman. Oke, di video kali ini kita masih membahas terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan yang di dalamnya ada berbagai program jaminan yang telah disediakan atau diikut sertakan oleh perusahaan. Kita sudah membahas di antaranya yaitu jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pensiun. Maka di video kali ini saya akan membahas tentang jaminan kehilangan pekerjaan yang baru saja pada bulan Februari 2020 itu diluncurkan oleh pemerintah, yaitu oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Apa sih yang mendasari adanya program jaminan kehilangan pekerjaan? Yang pertama yaitu merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, kemudian tata cara dan tata laksananya itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021. Nah, apakah jaminan kehilangan pekerjaan ini wajib diikut sertakan atau diikuti? Hal yang pertama yang akan saya sampaikan adalah bahwa pemerintah telah mewajibkan kepada para pengusaha untuk mendaftarkan karyawannya pada program BPJS, baik itu BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk jaminan kehilangan pekerjaan ini ada dalam BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya merupakan rekomposisi dari jaminan yang sudah ada. Di video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa iuran dari jaminan kehilangan pekerjaan ini tidak menambahkan komposisi iuran yang harus dibayarkan oleh perusahaan ataupun oleh karyawan. Kenapa? Besarannya seperti apa? Sudah saya jelaskan juga bahwa untuk jaminan kehilangan pekerjaan ini iurannya sebesar 0,46%, di mana 0,22% disubsidi oleh pemerintah, 0,14% merupakan rekomposisi dari jaminan kecelakaan kerja, dan 0,10% merupakan rekomposisi dari jaminan kematian. Sehingga tentu adanya jaminan kehilangan pekerjaan ini tidak sama sekali menambah iuran dari pengusaha ataupun dari pekerja. Oke, lanjut kita bahas apa sih itu jaminan kehilangan pekerjaan? Jaminan kehilangan pekerjaan merupakan jaminan sosial yang berbentuk uang tunai, informasi pasar lowongan kerja, konseling, kemudian pelatihan kerja. Manfaatnya apa? Itu tadi. Manfaatnya berupa adanya uang tunai, kemudian pelatihan, kemudian juga adanya informasi terkait dengan lowongan pekerjaan. Dan ini hanya bisa diklaim oleh pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Nah, saya akan berbicara dulu terkait dengan ketika kita membahas tentang uang tunai, maka di situ ada perhitungannya. Kemudian seperti apa perhitungannya? Perhitungannya adalah bantuan uang tunai ini maksimal diberikan dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, besarannya seperti apa? Di 3 bulan pertama itu besarannya 45% dari upah terakhir yang dilaporkan. Kemudian untuk 3 bulan selanjutnya itu sebesar 25% dari upah yang terakhir dilaporkan. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa angka maksimum upah yang dilaporkan atau upah yang menjadi perhitungan untuk program jaminan kehilangan pekerjaan yaitu sebesar 5 juta. Oke, kemudian setelah dari itu siapa sih yang layak mendapatkan manfaat dari adanya jaminan kehilangan pekerjaan? Yaitu berlaku bagi teman-teman yang sudah terdaftar, sudah membayar iuran selama 12 bulan berturut-turut,
dalam rentan waktu 24 bulan terakhir. Dan perlu dicatat bahwa 6 bulan sebelum terjadinya PHK, pastikan bahwa Anda masih aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan dan iurannya masih dibayarkan. Seperti itu. Nah, kemudian siapa saja sih yang mendapatkan program jaminan kehilangan pekerjaan? Yang pertama tentunya adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, usianya maksimum itu 54 tahun pada saat didaftarkan. Nah, usia untuk 54 tahun ini karena JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan ini mulai ada pada bulan Februari 2020, maka dari situlah perhitungannya. Kemudian setelah dari itu apalagi sih? Yang ketiga yaitu pastikan bahwa untuk perusahaan yang skalanya besar telah mengikuti 4 program jaminan yang sudah ada sebelumnya yang telah diwajibkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Di antaranya yaitu jaminan kehilangan yang pertama yaitu jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Kemudian untuk perusahaan yang skalanya mikro atau untuk usaha yang skala mikro, yaitu paling tidak mengikuti 3 program. Jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Kenapa program itu harus diikutsertakan terlebih dahulu? Karena teman-teman, iuran dan jaminan kehilangan pekerjaan ini sendiri tadi sudah saya sebutkan merupakan rekomposisi dari iuran yang ada. Di antaranya yaitu dari kecelakaan kerja dan dari jaminan kematian. Nah, untuk yang terakhir yaitu pastikan, perlu digarisbawahi ini, pastikan bahwa teman-teman itu terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan status sebagai penerima upah. Jadi kalau teman-teman BPJS-nya itu merupakan BPJS PBI yang disubsidi oleh pemerintah atau BPJS yang iurannya dibayar sendiri, maka ketika mengalami PHK, teman-teman tidak bisa mengklaim program jaminan kehilangan pekerjaan ini. Nah, setelah nonton video ini, pastikan dan cek ke HRD-nya atau cek di mobile JKN teman-teman, statusnya sebagai apa. Karena ini sangat berkaitan erat dengan jaminan kehilangan pekerjaan yang saya jelaskan. Nah, kemudian periode pengajuannya. Periode pengajuan untuk klaim jaminan kehilangan pekerjaan ini berapa lama sih? Maksimal 3 bulan setelah ter-PHK. Kenapa saya sebutkan ter-PHK? Karena biasanya PHK itu bukan bentuk pengajuan dari karyawan. Oke. Selanjutnya yaitu PHK yang tidak masuk kriteria. Tadi karena JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan ini diberikan kepada teman-teman yang mengalami PHK, maka PHK yang tidak diterima oleh klaim pada jaminan kehilangan pekerjaan itu yang seperti apa? Yang pertama, yang mengajukan resign atau berupa pengunduran diri. Yang kedua, karena cacat total. Nah, karena cacat total ini teman-teman perlu diperhatikan bahwa pastikan perusahaan telah mengikuti langkah yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ataupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait dengan prosedur bagi karyawan yang mengalami cacat. Nah, yang ketiga, PHK tidak berlaku untuk klaim jaminan kehilangan pekerjaan bagi yang pensiun. Dan yang terakhir tentunya tidak berlaku bagi teman-teman yang kontrak kerjanya sudah selesai. Karena itu bukan bentuk PHK, melainkan selesainya hubungan kerja berdasarkan kontrak. Kemudian kalau misalkan kontraknya belum selesai, tapi teman-teman sudah di PHK. Nah, ini pasti teman-teman bisa, tapi ketika kriteria tadi sudah memenuhi. Selanjutnya yaitu terkait dengan syarat pengajuan jaminan kehilangan pekerjaan. Yang pertama, teman-teman harus melampirkan bukti PHK dan tanda terima laporan atau pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja. Hal ini
penting ya teman-teman. Kemudian setelah dari itu, karena ketika laporan masuk ke Dinas Tenaga Kerja, maka di situ akan ada prosedur yang dijalani. Nah, setelah melampirkan itu apa? Nah, ketika terjadinya laporan kepada Dinas Tenaga Kerja, maka di sana akan diproses teman-teman. Akan ada namanya mediasi ataupun konsiliasi. Itu tergantung kepada teman-teman memilih mediasi ataupun konsiliasi. Nah, setelah dari itu, kalau misalkan mediasi atau konsiliasinya itu berhasil, maka akan ada namanya perjanjian bersama yang diterbitkan oleh dinas setempat atau dinas ketenagakerjaan setempat. Nah, hal ini bisa menjadi dasar untuk dilampirkannya bukti PHK. Namun, bagaimana kalau misalkan mediasi atau konsiliasinya gagal? Ketika mediasi atau konsiliasinya gagal, maka akan terbit anjuran dari Dinas Tenaga Kerja untuk lanjut proses di Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, ketika proses ini berlanjut di Pengadilan Hubungan Industrial, maka endingnya akan ada namanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, kalau misalkan tadi mediasi atau konsiliasinya gagal, maka tidak mendapatkan perjanjian bersama yang bisa didaftarkan, maka akan ada putusan dari PHI yang memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya, putusan dari PHI ini bisa dilampirkan sebagai bukti adanya PHK. Kemudian setelah dari itu apa sih? Nah, setelah dari itu yaitu teman-teman harus bersedia mengisi satu surat yang dimana itu suratnya adalah sebuah surat komitmen afiliasi pencari kerja. Dan setelah itu teman-teman pastikan ketika mendaftarkan atau mengklaim jaminan kehilangan pekerjaan ini, status teman-teman itu belum bekerja. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan terkait dengan program jaminan kehilangan pekerjaan, dari mulai pengertiannya, kemudian manfaatnya, perhitungannya, syaratnya, kategorinya, kemudian bentuk PHK yang diterima dan tidak diterima itu seperti apa. Nah, semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila hal ini masih sangat awam di rekanan pekerja, maka video ini bisa di-share ke teman-teman semua sebagai salah satu acuan dan cross-check kembali, pastikan, karena tidak ada satupun yang bisa menjamin kita stay di perusahaan tersebut. Nah, teman-teman, dalam hal ini pemerintah itu membantu para pekerja yang telah kehilangan pekerjaannya untuk mempertahankan kehidupan yang layak, maka dengan adanya program kehilangan pekerjaan yang telah tersedia dalam BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga menjadi wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung selalu Rili Channel dengan mengklik tombol subscribe, kemudian like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.